Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelas 7 kali ini akan Bu Rida terangkan. Karena ini kan hitung-hitungan. Jadi selama ini kan kalian hanya dikasih tugas. Oke ya. Nah, silakan kalian buka modulnya. Modul yang ini halamannya adalah 63. Nanti Bu Rida akan menerangkan tentang ini, kalibrasi termometer secara umum. Jadi ini kan ada rumus di kotaan ini ya. Nanti akan Bu Rida terangkan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, sebelum kalian ke kalibrasi termometer secara umum, kalian itu harus tahu termometer itu ada berapa. Jadi termometer itu ada 4 ya, atasnya ini bagian kotak. Ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi kalian tuh harus tahu titik didihnya sama titik bekunya masing-masing termometer, gitu ya. Jadi Bu Rida terangkan dulu. Jadi ada skala pada termometer, ya. Skala pada termometer kita tarik garis skalanya. Ada 4 ya. Berarti ini yang pertama ada Celsius. Kemudian ada yang kedua Reaumur, dan yang ketiga itu Fahrenheit, dan yang terakhir ada Kelvin. Ya, ingat kalau yang di atas ini berarti itu namanya adalah titik didih ya. Kalau yang bawah berarti ada titik beku. Oke, jadi ini ada titik didih, ini titik beku, titik didih, titik beku, titik didih, titik beku. Nah, nilainya berapa? Nilainya itu tetap tidak bisa berubah ya. Jadi diingat-ingat, kalau Celsius titik bekunya itu 0 derajat Celcius. Titik didihnya 100 derajat Celcius. Reaumur titik bekunya ada 0 derajat Reaumur. Titik didihnya ada 80 derajat Reaumur. Fahrenheit titik bekunya ada 32 derajat Fahrenheit. Titik didihnya Fahrenheit 212 derajat Fahrenheit. Oke, sekarang terakhir yaitu Kelvin. Titik bekunya Kelvin itu adalah 273 Kelvin. Titik didihnya 373 Kelvin. Kalian perhatikan, kenapa Celsius itu ada derajatnya, Reaumur ada derajat, Fahrenheit ada derajat, Kelvin kan tidak boleh ada derajat ya. Kenapa Kelvin tidak ada derajatnya? Karena Kelvin itu nilai atau mutlak, jadi dia tidak perlu lagi derajat. Oke ya, sekarang udah ini skala pada termometer. Kemudian kalian perhatikan tadi modulnya. Berapa tadi? 63 ya. Di situ kalibrasi termometer secara umum ya kan? Ada 2 skala. Bu Rida tulis di sini ya. Ada 2 skala. Yang pertama gini, yaitu skala X, dan yang kedua yaitu skala atau termometer Z. Jadi anggaplah garis ini itu termometer X, garis ini termometer Y. Kemudian di situ paling atas itu ada XA, yang tengah ada TX, yang bawah ada XB. Yang samping berarti ada YA, kemudian TY dan YB. Oke, apa itu XA? Di situ udah ada keterangannya masing-masing ya. XA, oke, ini itu adalah titik tetap atas atau titik didihnya termometer X. Jadi kalian tadi ingat ya, bawah itu titik beku, atas itu titik didih.
Berarti ini adalah titik bekunya termometer X, yang atas adalah titik didihnya termometer X. Sama halnya dengan Y, yang bawah ini berarti titik bekunya Y, yang atas titik didihnya Y. Terus yang tengah buat apa, Bu? Yang tengah, yang TX sama TY ini adalah suhu pada termometer tersebut. Jadi ini adalah TX itu suhu pada termometer X berapa dan suhu pada termometer Y berapa. Nah, sampingnya itu ada rumus. Nah, rumusnya itu diambilkan dari yang tengah ini dikurangi yang bawah ini, kurangi ya. Jadi tengah ini kan TX dikurangi XB dibagi yang atas dikurangi yang bawah. Berarti atas itu XA dikurangi yang bawah itu XB. Oke. Sama dengan ini, sama. Tadi kan yang pertama ini. Berarti TY dikurangi YB, TY dikurangi YB dibagi, sama, atas kurangi bawah. Berarti YA dikurangi YB. Nah, dapat deh si rumusnya. Nah, ini yang akan kita gunakan, gitu ya. Oke, kita nanti akan langsung ke latihan soal. Oke, sekarang kita akan ke latihan soal. Ganti background biar agak lebih jelas ya. Ini tadi yang catatan pertama ya, di sini. Kita baca soalnya satu persatu. Oke, pada suatu termometer B, berarti kalian membuat termometer B. Sini jawab. Kalian buat termometer B. Kalau misal soalnya C ya C, kalau D ya D, pokoknya terserah soalnya. Titik beku air adalah 80 derajat B. Ingat tadi titik beku, ya kan? Titik beku itu berarti yang bawah ya, titik didih yang atas. Oke. Berarti titik beku airnya adalah 80. Berarti ini 80 derajat B. Dan titik didih air adalah 240 derajat B. Berarti yang atas 240 derajat B. Bila sebuah benda diukur dengan termometer B, suhunya 120 derajat B. Berarti ketika ada benda diukur menggunakan termometer ini, suhunya itu menunjukkan 120. Berarti ditaruh yang tengah, 120 derajat B. Maka suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer Reaumur. Berarti termometer yang satunya lagi adalah Reaumur. Masih ingat titik bekunya Reaumur itu berapa? Kita lihat di sini. Reaumur titik bekunya adalah 0 derajat, titik didihnya adalah 80 derajat. Berarti ini 0 derajat Reaumur, ini 80 derajat Reaumur ya. Berarti suhu benda tersebut pada derajat Reaumur. Berarti yang ditanyakan adalah yang ini. Oke, karena ditanyakan, kalian bisa simbolkan dengan huruf X ya. Berarti ini yang ditanya. Oke, kalau kalian itu kesusahan untuk mengingat rumus ini ya, ada TX min XB dibagi XA min XB dan sebagainya, ini tidak usah dihafalkan, tidak apa-apa. Kalian tidak perlu menuliskan rumusnya juga tidak apa-apa. Jadi kalian boleh langsung menulisnya kayak gini. Yang penting kalian tahu perhitungannya, cara ngitungnya gimana. Berarti kalian kan tadi cara mencari rumusnya itu adalah yang tengah dikurangi yang bawah, ya kan? Dikurangi. Berarti ini berapa? 120 dikurangi 80 dibagi yang atas dikurangi yang bawah tadi ya. Yang atasnya 240 dikurangi 80. Kan gini.
sama dengan yang ini sama, yang tengah dikurangi yang bawah, berarti X min 0 dibagi yang atas dikurangi yang bawah, berarti nilainya 80 dikurangi 0. Nah kayak gini langsung enggak apa-apa, jadi tidak perlu pakai rumus yang TX min XB, nanti malah bingung. Oke, sekarang kita hitung langsung. 120 dikurangi 80, berarti hasilnya adalah 40 dibagi 240 dikurangi 80, hasilnya adalah 160, sama dengan X min 0, X dikurangi 0 berarti X dibagi 80 kurangi 0 berarti 80. Kalau sudah ketemu perhitungan sampai sini, 40 dibagi 160 sama dengan X per 80, maka cara ngitungnya adalah ini dikali silang. Jadi yang 40 dikali yang kesini, ini dikali sama ini. Nah, kali silang ya. Jadi yang ini dikalikan sama ini, 40 dikali 80 sama dengan yang ini dikalikan ini, 160 dikali X. 4 kali 8 berarti 32, nolnya ada 2, sama dengan 160 X, ya kan? Kemudian cara ngitungnya kayak gini gimana? Ini ada satu aja, 3200. Di sini ada 160 sama X. Yang kita cari itu adalah yang X. Berarti di sini adalah X, ya kan? Karena ini kali, kalau dia pindah ruas berarti menjadi bagi. 3200 dibagi 160. Berarti X adalah ini coret, 32 dibagi 16. Berarti hasilnya 2, masih ada 01. Berarti hasilnya adalah 20 derajat reamur, karena yang ditanyakan adalah reamur. Selesai. Terima kasih. Nanti akan Bu Rida buatkan soal-soal yang materinya seperti yang Bu Rida terangkan ini, nanti kalian kerjakan. Oke, cukup materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.